Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press release kegiatan Rapat Kerja Daerah ketiga tahun 2023 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Pimpinan Daerah 070 Kabupaten Kendal. Alhamdulillah pada Rakerda yang ketiga tahun 2023 ini kami dari Pimda 070 Kabupaten Kendal mengambil tema tingkatkan prestasi menuju kemandirian organisasi. Rakerda ini telah sukses dilaksanakan alhamdulillah pada tanggal 23 Desember tahun 2023 bertempat di SMK Muhammadiyah 2 Boja Kabupaten Kendal. Seperti rencana kerja yang telah kami canangkan di awal periode kami, yaitu ketika setelah kami dilantik tanggal 31 Juli tahun 2021, kami menyusun program kerja sampai dengan tahun 2026. Di antaranya adalah 3 bidang, kemajuan di bidang prestasi, percepatan kaderisasi, kemudian perkembangan di organisasi. Alhamdulillah sedikit kami menceritakan flashback perkembangan prestasi bahasanya untuk ajang prestasi di tahun 2022, Tapak Suci Kabupaten Kendal berhasil menyabet gelar juara umum 2 di ajang Kejur Cup seleksi pra Porprov ya, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di tahun yang sama untuk usia dini Tapak Suci juga secara agregat meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2002 pada kategori usia dini. Kemudian di tahun berikutnya di tahun 2023 awal Tapak Suci dengan kontingen dari Darul Arkom Patia menyabet gelar juara umum pada kategori remaja. Hal ini berlanjut pada pengiriman kontingen ajang Porprov Pekan Olahraga Pelajar yang merupakan level tertinggi di Jawa Tengah ini, dan alhamdulillah atlet Tapak Suci dari Rawasari ya atas nama Muhammad Robiul pulang dan menyumbang 1 medali perunggu untuk kontingen Kendal, dan ini merupakan satu-satunya medali yang diraih oleh kontingen Kendal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Kemudian untuk kaderisasi pada tahun ini alhamdulillah Tapak Suci berhasil menyelenggarakan 2 event besar. Yang pertama adalah ujian kenaikan tingkat kader yang dalam hal ini diikuti oleh kurang lebih 120 kader. Ini alhamdulillah dipercaya. Kemudian di bulan Mei Tapak Suci dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan wilayah Tapak Suci Jawa Tengah sebagai seleksi untuk ajang Kejurnas yang diikuti oleh 26 kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kemudian untuk bidang organisasi ya kami masih terus berusaha ya mengoptimalkan segala sumber daya yang tujuannya adalah ke depan Tapak Suci harus lebih mandiri, baik itu dari segi pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan lain sebagainya. Adapun titik berat pada Rakerda kali ini adalah kami fokus ya pada 2 program, yaitu peningkatan prestasi, pada 3 program, yaitu yang pertama adalah masih pada peningkatan prestasi. Insya Allah kami akan mematangkan lagi rencana pembukaan Tapak Suci Akademi yang telah dicanangkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal pada saat Rakerda Majelis Dikdasmen yang ada di Sukorojo beberapa waktu yang lalu. Untuk lebih kami matangkan dan mudah-mudahan bisa kami laksanakan pada tahun ajaran baru di tahun ini. Yang kedua adalah di bidang prestasi kami secara lebih konkret merencanakan untuk langsung eksekusi kegiatan sirkuit. Sirkuit itu pertandingan ya 2 bulanan yang nantinya dilaksanakan kurang lebih sebanyak 5 putaran. 5 putaran 5 putaran nanti yang nantinya akan dilaksanakan di 5 kawedanan yang ada di Kabupaten Kendal. Di bidang prestasi tentunya kami juga bisa melengkapi perlengkapan sarana dan prasarana
ya. Sarana dan prasarana ini penting, di antaranya adalah keberadaan padepokan, ya, atau gedung olahraga yang mana di dalamnya bisa sebagai kegiatan, ya, kumpul, konsolidasi, organisasi, bisa untuk latihan bersama ataupun untuk penyelenggaraan event-event baik itu tingkat daerah, regional ataupun event di tingkat nasional. Mudah-mudahan ya keberadaan padepokan ini sangat penting, yang di dalamnya ada matras, kemudian perlengkapan olahraga yang lain. Ini menjadi saat ini menjadi fokus kami atau menjadi harapan besar kami di tahun ini, karena dengan keberadaan padepokan ini akan sangat mendukung upaya-upaya peningkatan baik itu prestasi, kaderisasi dan organisasi. Keberadaan padepokan diharapkan ya bisa menyusul ya ketertinggalan Kabupaten Kendal pada daerah-daerah yang saat ini sudah memiliki fasilitas-fasilitas tersebut, dan terbukti daerah-daerah yang mendominasi prestasi tapak suci di Jawa Tengah rata-rata telah memiliki fasilitas padepokan yang memadai. Untuk kaderisasi, insya Allah dalam waktu dekat dan sudah kami rencanakan untuk eksekusi itu pada program training for trainer, yaitu pelatihan untuk pelatih, yang mana tujuannya adalah menyeimbangkan kemampuan atau skill keterampilan melatih dari seluruh pelatih yang ada di Kabupaten Kendal. Harapannya dengan jumlah cabang yang saat ini lebih dari 30 cabang, itu kemampuan atau skill melatih dari pelatih-pelatih ini seimbang, setara, sehingga akan memunculkan hasil didikan atlet-atlet yang kemampuannya merata, sehingga akan tercipta kompetisi yang seimbang di antara para atlet atau siswa-siswa tapak suci yang ada di Kendal ini. Yang kedua, untuk kaderisasi sudah kami susun proposal untuk kegiatan latihan kader pimpinan tapak suci yang nantinya akan mengundang para personal dari amal usaha Muhammadiyah, baik itu amal usaha yang ada di sekolah ataupun amal usaha yang lainnya. Harapannya kaderisasi tidak hanya muncul dari alumni tapak suci, tapi juga dari aum-aum yang menjadi simpatisan tapak suci, ya. Harapannya ketersediaan pelatih baik itu di sekolah-sekolah bisa segera terpenuhi pada tahun ajaran ini. Dan yang ketiga yang cukup penting adalah mencanangkan program-program yang bisa mendukung kemandirian organisasi. Antara lain adalah optimalisasi sumber daya anggaran yang saat ini alhamdulillah dari pengadaan seragam di beberapa cabang sudah terkumpul ya penghimpunan penerimaan untuk Kaspimda yang nantinya akan mendukung kegiatan program-program di atas. Pimda Tapak Suci sudah tidak bisa lagi hanya mengharapkan ya dukungan dari pimpinan daerah Muhammadiyah ataupun dari Majelis Dikdasmen ataupun dari Lazismu ataupun dari donatur. Tapak Suci harus sudah mulai memikirkan secara matang, secara baik untuk menggali potensi-potensi sumber dana anggaran dari yang lain. Misalnya dari kegiatan penjualan merchandise, ya, kegiatan yang ini nanti dibutuhkan suatu syiar dakwah yang cukup massal, ya. Tren tapak suci itu tidak hanya untuk internal tapak suci yang berlatih, tapi juga untuk masyarakat umum. Jadi sifatnya nanti bukan instruksional, tapi akan merupakan tradisi bahwa ada tren tapak suci di kalangan masyarakat, ya. Ini kalau sudah tren tapak suci di masyarakat baik itu di Muhammadiyah dan masyarakat umum, maka orang akan tertarik untuk mendapatkan ya merchandise, atribut-atribut tapak suci yang nantinya labanya tidak hanya untuk anggota atau para siswa tapak suci, tapi juga menjadi pemasukan untuk Pimda Tapak Suci yang bisa mendukung program-program tapak suci. Dengan harapan semua sumber daya ini bisa terkelola dengan baik dan nantinya akan mewujudkan ya kemandirian organisasi tapak suci ke depannya ini. Harapan kami selaku Ketua Pimda Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Kendal, mudah-mudahan
seluruh baik itu pengurus, kader, simpatisan yang mendukung gerakan perjuangan Tapak Suci dalam hal syiar dakwah Muhammadiyah sebagai organisasi otonomi Muhammadiyah senantiasa ikhlas dan tetap solid hingga nanti masa periode kita bisa meninggalkan ya, melepas kepengurusan dengan prestasi-prestasi yang baik yang nantinya bisa bermanfaat untuk kader penerus Tapak Suci Kendal. Nantinya kita meninggalkan jejak yang baik ya, meninggalkan sistem manajemen yang baik, meninggalkan bentuk organisasi dan prestasi yang bisa dibanggakan untuk kita semua. Demikian sekilas laporan ya atau press release dari kegiatan Rakerda yang telah kami lakukan kemarin hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 di SMK Muhammadiyah 2 Boja Kabupaten Kendal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.